Di sebuah zaman yang jauh sebelum dunia mengenal kota-kota modern dengan hiruk-pikuknya, ketika kehidupan manusia masih bergantung sepenuhnya pada tanah, musim, dan anugerah langit, terdapat sebuah kelompok yang misterius dalam masyarakat Israel kuno. Mereka bukan raja, bukan prajurit, bukan pula nabi yang diutus secara resmi. Mereka adalah orang-orang yang memilih sebuah jalan hidup yang berat, jalan yang memisahkan diri mereka dari segala hal yang dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dikenal dengan nama Nazarit. Kata itu berarti orang yang dipisahkan, orang yang dikuduskan, orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk sebuah janji suci yang hanya sedikit berani menjalaninya. Kehidupan seorang Nazarit dimulai bukan dari warisan keluarga, bukan pula karena keturunan. Seseorang bisa berasal dari keluarga kaya maupun miskin, dari suku manapun, dari desa terpencil maupun dari pusat kota. Tetapi jika ia merasa terpanggil untuk mengikatkan diri dengan nazar, maka ia bisa menjadi seorang Nazarit. Nazar itu bukan janji biasa. Bagi orang Israel kuno, nazar adalah ikatan sakral antara manusia dan Tuhan, sebuah perjanjian yang tidak boleh dilanggar tanpa konsekuensi besar. Nazarit meletakkan dirinya dalam sebuah komitmen panjang yang menuntut pengorbanan diri. Mereka menjauhkan diri dari anggur dan semua hasil pohon anggur, seakan ingin menghapus segala bentuk kenikmatan yang bisa membuat hati terlena. Mereka membiarkan rambut mereka tumbuh panjang tanpa tersentuh pisau atau gunting. Rambut itu menjadi tanda lahiriah dari ikatan mereka. Dan mereka menghindari kematian, tidak menyentuh mayat, bahkan jika itu adalah ayah, ibu, atau saudara kandung. Mereka menjaga kesucian tubuh dan jiwa agar tidak ternoda oleh apapun yang dianggap memutus hubungan dengan kehidupan ilahi. Di tanah Israel kuno, orang-orang yang melihat Nazarit akan langsung mengenalinya. Rambut panjang yang dibiarkan tumbuh lebat, wajah yang keras oleh disiplin, mata yang tajam penuh keteguhan, dan langkah yang tegas dalam keheningan. Mereka seakan berjalan di antara dua dunia, dunia manusia biasa yang penuh pesta, tawa, dan kesibukan, serta dunia sunyi di mana hanya ada suara batin dan gema doa yang tak pernah berhenti. Banyak orang merasa takut ketika melihat seorang Nazarit karena mereka dianggap terlalu dekat dengan kekuatan ilahi. Mereka tidak tersentuh oleh kebiasaan masyarakat umum, tidak ikut merayakan pesta panen dengan anggur yang melimpah, tidak menghibur diri dengan minuman dan tawa, tidak pula ikut dalam prosesi kesedihan keluarga ketika ada kematian. Kehidupan mereka seakan terlepas dari roda dunia. Mereka berdiri di luar arus, terikat pada sesuatu yang lebih tinggi. Namun, di balik semua pantangan itu, ada misteri yang lebih dalam. Orang-orang bertanya-tanya, mengapa mereka melakukan semua itu? Apakah mereka mencari kekuatan tersembunyi? Apakah mereka ingin menjadi nabi? Atau apakah mereka sekadar manusia aneh yang terjebak dalam fanatisme? Tidak ada jawaban sederhana. Tetapi tradisi tua menyebut bahwa Nazarit percaya dengan menjaga tubuh dan jiwa mereka dari segala sesuatu yang najis dan duniawi, mereka membuka pintu bagi cahaya Tuhan untuk masuk ke dalam diri. Tubuh manusia dianggap sebagai bejana, dan hanya bejana yang bersih yang mampu menampung api suci. Rambut panjang yang dibiarkan tumbuh adalah tanda bahwa mereka menyerahkan kehormatan mereka kepada Tuhan. Karena bagi masyarakat kuno, rambut adalah lambang kekuatan dan identitas. Dengan tidak memotongnya, mereka menunjukkan bahwa hidup mereka bukan milik mereka sendiri, melainkan sepenuhnya dipersembahkan. Dengan menolak anggur, mereka menjaga kejernihan batin, karena mabuk dianggap bisa merusak kesadaran. Dan dengan menjauhi kematian, mereka menjaga diri dari kegelapan yang menodai kesucian. Cerita-cerita kuno menyingkapkan gambaran yang lebih mistis. Ada kisah tentang Nazarit yang berdoa di tengah padang gurun, dan ketika ia mengangkat tangannya ke langit, awan mendung terkumpul, hujan turun, dan bumi yang kering pun menjadi subur kembali. Ada kisah tentang Nazarit
yang menyentuh seorang anak sakit, dan anak itu sembuh seakan disentuh oleh cahaya yang tak terlihat. Ada pula kisah tentang seorang Nazarit yang berdiri di medan perang, tidak dengan pedang, melainkan dengan doa, dan pasukan musuh menjadi gentar hingga lari ketakutan. Apakah semua kisah itu nyata atau hanya legenda? Tidak ada yang tahu dengan pasti. Tetapi masyarakat tetap percaya bahwa Nazarit memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, sebuah kedekatan yang membuat mereka berbeda dari manusia lain. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah kisah Samson, seorang Nazarit yang kekuatannya melebihi manusia biasa. Rambutnya yang panjang adalah sumber kekuatan itu, dan ketika ia dikhianati serta rambutnya dipotong, ia kehilangan semua kekuatannya. Kisah ini tidak hanya sekadar cerita kepahlawanan, melainkan simbol betapa besar arti nazar yang dipegang seorang Nazarit. Nazar bukan sekadar janji di bibir, melainkan tali pengikat antara jiwa manusia dan kekuatan ilahi. Sekali tali itu terputus, kekuatan pun lenyap. Kisah Samson membuat banyak orang pada zamannya merasa gentar dan hormat kepada kaum Nazarit. Mereka dianggap memiliki rahasia yang hanya diketahui oleh Tuhan dan mereka sendiri. Namun kehidupan seorang Nazarit bukan hanya tentang kekuatan dan keajaiban. Ada sisi lain yang penuh penderitaan. Mereka hidup dalam kesepian, terpisah dari keluarga dan masyarakat. Bayangkan seorang anak muda yang baru memulai nazarnya. Teman-temannya merayakan pesta panen dengan anggur, musik, dan tarian. Tetapi ia hanya bisa duduk di kejauhan, menahan diri, menjaga keheningan. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal, ia tidak bisa mendekat, tidak bisa menyentuh, bahkan tidak bisa ikut menguburkan. Ia hanya bisa berdoa dari jauh, menahan tangis dalam diam. Nazarit harus hidup dengan luka batin yang dalam, tetapi justru disitulah mereka percaya bahwa jiwa mereka dimurnikan. Ada juga cerita tentang Nazarit yang menghabiskan waktu di padang gurun, tinggal dalam gua, hanya ditemani binatang liar dan langit malam. Mereka berpuasa berhari-hari, berdoa tanpa henti, dan menganggap setiap bintang di langit adalah firman yang ditulis oleh Tuhan. Dalam kesendirian itu, mereka percaya dapat mendengar suara ilahi dengan lebih jelas. Dunia sunyi adalah sekolah mereka, dan doa adalah makanan mereka. Misteri yang mereka jaga adalah bahwa kehidupan bukan hanya tentang dunia yang terlihat, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih besar, yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang berani melepaskan segalanya. Namun, karena keanehan mereka, banyak juga yang mencibir. Para pemimpin masyarakat kadang merasa Nazarit adalah ancaman karena mereka hidup dengan aturan sendiri yang tidak selalu sejalan dengan hukum umum. Beberapa orang bahkan menganggap mereka orang gila karena siapa yang waras mau menolak semua kesenangan dunia. Tetapi, waktu demi waktu, kisah tentang Nazarit tetap bertahan, seakan mereka memang diciptakan untuk menjadi misteri yang abadi. Hingga kini, orang masih bertanya-tanya, apakah Nazarit hanyalah kelompok ekstremis pada zamannya, ataukah mereka adalah orang-orang yang menemukan rahasia terdalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan? Apakah nazar mereka hanya simbol semata, ataukah benar-benar kunci menuju kekuatan ilahi? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah terjawab sepenuhnya. Tetapi, satu hal yang pasti, jejak Nazarite tetap hidup dalam ingatan, dalam kitab kuno, dan dalam cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun. Mereka adalah manusia yang memilih berjalan di jalan sempit, jalan yang dipenuhi duri, jalan yang hampir tidak mungkin ditempuh. Tetapi justru dalam jalan itu mereka menemukan sesuatu yang orang lain tidak pernah lihat. Dan itulah misteri Nazarit, kaum asketis Yahudi kuno yang tetap menyala dalam sejarah seperti api kecil yang tak pernah padam meski tertiup angin zaman. Ketika kita menelusuri lebih jauh kisah kaum Nazarit, kita tidak hanya berhadapan dengan aturan-aturan lahiriah mereka,
melainkan juga dengan lapisan tersembunyi yang menyelimuti eksistensi mereka. Orang-orang kuno percaya bahwa nazar yang mereka jalani bukan sekadar tindakan pribadi, melainkan pintu yang membuka hubungan antara manusia dan tatanan kosmis. Nazarit dipandang sebagai pribadi yang bersedia menanggung beban dunia, yang dalam diamnya menahan gejolak keinginan, mengekang dorongan tubuh, dan membuka diri sepenuhnya kepada misteri ilahi. Rambut panjang mereka yang menjuntai hingga menyentuh punggung tidak hanya tanda janji, tetapi juga dianggap sebagai antena rohani yang menyerap kekuatan dari langit. Bayangkan malam yang sunyi di padang gurun, dengan langit bertabur bintang, udara dingin menyelimuti bumi. Di tengah kesepian itu seorang Nazaret duduk bersila, berdoa dengan mata terpejam, dan napasnya menyatu dengan angin gurun. Orang-orang yang kebetulan melihat dari kejauhan mengaku menyaksikan seolah cahaya samar keluar dari tubuhnya. Cahaya yang bukan berasal dari api atau obor, tetapi dari sesuatu yang melampaui nalar. Cahaya itu dianggap sebagai tanda bahwa doa seorang Nazarite menembus batas langit, mencapai tempat di mana rahasia Tuhan bersemayam. Kisah-kisah seperti ini menambah lapisan mistik di sekitar mereka, membuat masyarakat merasa antara kagum dan takut. Beberapa tradisi lisan Yahudi menyebutkan bahwa kaum Nazarit sering dianggap sejajar dengan malaikat dalam kesucian. Mereka bukan nabi yang membawa wahyu untuk bangsa, tetapi hidup mereka sendiri menjadi wahyu yang diam-diam berbicara. Nazarite bukan hanya tentang penolakan, melainkan tentang penciptaan ruang suci di dalam diri. Mereka percaya bahwa setiap manusia membawa potensi cahaya, tetapi hanya mereka yang berani melepaskan dunia dapat melihat kilau aslinya. Nazarit mencoba menyalakan cahaya itu melalui pantangan, kesepian, dan doa yang panjang. Seiring waktu, para pemikir mistis dalam tradisi Yahudi, khususnya mereka yang kelak dikenal sebagai perintis ajaran kabalistik, mulai menafsirkan jejak Nazarit dengan cara yang lebih simbolis. Rambut panjang mereka dilihat sebagai gambaran aliran energi kosmis yang menghubungkan manusia dengan Sefirot, yaitu struktur mistis yang diyakini sebagai pancaran ilahi. Pantangan mereka terhadap anggur dipandang sebagai penolakan terhadap ilusi dunia, karena anggur adalah lambang kesenangan yang bisa memabukkan jiwa, dan larangan mereka menyentuh kematian ditafsirkan sebagai usaha menjaga jiwa tetap berada di dalam lingkaran kehidupan, tidak disentuh oleh kegelapan dan ketidakmurnian. Ada pula tafsiran yang lebih berani yang menyebut bahwa Nazarit adalah cikal bakal komunitas-komunitas rahasia yang mencoba menjaga hubungan langsung dengan dimensi rohani. Mereka tidak hidup demi kekuasaan, tidak pula demi harta, tetapi demi sebuah pengetahuan yang tersembunyi, pengetahuan tentang bagaimana manusia bisa menyatu dengan Sang Pencipta tanpa perantara. Hal ini membuat mereka sering dianggap berbahaya oleh sebagian otoritas agama maupun politik, karena seorang Nazarit yang benar-benar tenggelam dalam doa bisa menjadi pribadi yang lebih berpengaruh daripada raja sekalipun. Kata-katanya sederhana, tetapi doanya diyakini mampu menggerakkan langit. Nazarite juga membawa paradoks dalam kehidupan masyarakat kuno. Di satu sisi, mereka dijauhi karena dianggap terlalu aneh dan ekstrem. Tetapi di sisi lain, ketika bencana datang, ketika langit menutup hujan, ketika tanah retak karena kering, orang-orang justru mendatangi mereka untuk meminta doa. Konon ada kisah seorang desa yang mengalami kekeringan panjang. Para imam dan pemimpin suku sudah berdoa, tetapi langit tetap membisu. Akhirnya, mereka memanggil seorang Nazarit yang telah lama hidup dalam pengasingan. Dengan rambutnya yang kusut, jubahnya yang lusuh, ia datang dan berdoa di tengah alun-alun desa. Belum lama, doa itu terucap. Awan hitam berkumpul, petir menyambar, dan hujan turun deras.
Orang-orang pun bersujud bukan kepada Nazarit, tetapi kepada Tuhan yang mereka yakini menjawab doa seorang yang hidup dalam nazar suci. Kisah ini meneguhkan keyakinan bahwa Nazarit bukan hanya pengembara kesepian, tetapi jembatan antara manusia dengan langit. Dalam tradisi esoteris Yahudi, beberapa teks menyebut bahwa Nazarit membawa aura yang bisa dirasakan bahkan dari kejauhan. Mereka disebut memiliki mahkota tak terlihat yang melingkupi kepala mereka, sebuah cahaya rohani yang muncul dari kesucian hidup. Mahkota itu bukan hanya simbol, melainkan realitas mistis yang membuat roh jahat menjauh dan membuat orang-orang yang gelisah menjadi tenang ketika berada di dekat mereka. Tidak heran jika banyak kisah tentang Nazarit yang mampu menenangkan orang kerasukan atau menyingkirkan roh gelap hanya dengan tatapan atau doa. Mereka dianggap membawa api dari surga yang menjaga bumi dari kegelapan. Namun, jalan mereka tetap penuh penderitaan. Tidak semua Nazarit mampu menuntaskan nazarnya. Ada yang jatuh karena godaan dunia. Ada yang lelah dengan kesepian. Ada yang tergoda untuk mencicipi kembali anggur yang manis atau menyentuh rambut mereka dengan pisau. Bagi yang melanggar, ada ritual khusus yang harus dilakukan untuk menebus janji yang patah. Tetapi, luka batin itu sulit dihapus karena sekali nazar dilanggar, mereka percaya ada bagian dari cahaya yang hilang. Kisah ini membuat kehidupan Nazarit tidak hanya dipandang mulia, tetapi juga berbahaya. Seseorang yang berani masuk ke jalan Nazarit dianggap masuk ke medan pertempuran melawan diri sendiri, dan tidak semua mampu keluar sebagai pemenang. Ada satu legenda tua tentang seorang Nazarit yang sejak muda sudah mengikat nazar. Rambutnya panjang hingga menjuntai ke tanah, wajahnya pucat oleh puasa, tetapi matanya bersinar terang. Ia hidup di gua, dan orang-orang percaya bahwa ia bercakap dengan malaikat. Suatu hari, seorang penguasa datang kepadanya, meminta restu untuk peperangan. Sang Nazarit menatapnya lama, lalu berkata, "Engkau akan menang, tetapi kemenangan itu akan membawa kehancuran bagi keluargamu." Raja itu tidak percaya dan tetap pergi berperang. Ia memang menang, tetapi sepulangnya istananya dilanda pemberontakan, keluarganya tercerai-berai. Sejak itu, orang-orang percaya bahwa doa dan firasat Nazarite membawa kebenaran yang pahit karena mereka melihat dengan mata rohani yang tidak dimiliki orang lain. Jejak Nazarit perlahan-lahan mulai hilang dari kehidupan sehari-hari bangsa Israel, tetapi bayangannya tetap hidup. Dalam teks-teks kuno, mereka disebut sebagai lambang kesetiaan mutlak, lambang manusia yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Para mistikus kemudian menafsirkan keberadaan mereka sebagai simbol perjalanan rohani setiap manusia. Nazaret bukan hanya sosok nyata, tetapi juga arketaip jiwa yang mencari kesucian, yang rela meninggalkan dunia demi cahaya abadi. Mungkin itulah mengapa hingga kini, ketika nama Nazaret disebut, yang terlintas bukan hanya aturan-aturan kuno, melainkan aura misteri yang tak pernah padam. Mereka tetap hadir dalam imajinasi manusia sebagai pengingat bahwa ada jalan sunyi yang bisa ditempuh. Jalan yang tidak semua orang berani jalani, tetapi jalan yang membawa seseorang lebih dekat pada inti kehidupan. Nazarit adalah rahasia yang berjalan dengan rambut panjang, adalah doa yang terucap di tengah sunyi, adalah api kecil yang menyala di kegelapan. Mereka adalah misteri yang tidak selesai diceritakan, karena setiap kisah tentang mereka selalu membuka ruang baru untuk tafsir, seakan-akan keberadaan mereka memang dimaksudkan untuk tetap menjadi teka-teki bagi dunia. Waktu terus berjalan, kerajaan bangkit dan runtuh, kota-kota kuno ditelan debu dan gurun, namun bayangan tentang kaum Nazarite tidak pernah benar-benar hilang. Dalam ingatan masyarakat, mereka tetap hidup sebagai pribadi-pribadi yang menolak dunia
demi sesuatu yang lebih tinggi. Seiring perguliran sejarah, tradisi asketis ini tidak hanya berdiam dalam lingkaran Israel kuno, melainkan gaungnya dapat ditemukan pada berbagai kebudayaan lain yang juga mengenal jalan sunyi, jalan pelepasan diri, jalan yang mengorbankan segala hal duniawi demi menyentuh cahaya yang tersembunyi. Para sejarawan rohani sering menyinggung bahwa kaum Nazarite seakan memiliki saudara jauh dalam wujud para rahib padang pasir yang muncul berabad-abad kemudian di wilayah Mesir, Suriah, dan Palestina. Para rahib itu juga meninggalkan kota, meninggalkan keluarga, menolak kemewahan, dan memilih tinggal di gua atau pondok kecil di padang pasir. Mereka juga memanjangkan rambut dan janggut. Mereka berpuasa lama, berdoa malam, dan menghindari pesta dunia. Kisah-kisah para rahib Kristen awal ini menggema seperti gaung dari jalan Nazaret. Bedanya, mereka terikat oleh Yesus Kristus, sementara Nazarite terikat oleh nazar langsung kepada Tuhan dalam tradisi Israel kuno. Tetapi, kesamaannya terlalu dekat untuk diabaikan. Seakan ada pola universal bahwa di setiap masa ada jiwa-jiwa yang dipanggil untuk menolak dunia demi kebenaran yang lebih tinggi. Bahkan lebih jauh, jika kita menoleh ke timur, kita melihat pertapa-pertapa Hindu dan yogi di India yang juga memanjangkan rambut mereka, hidup dalam kesunyian, menolak makanan tertentu, mengasingkan diri di hutan atau gunung. Mereka meyakini bahwa tubuh adalah wadah energi dan rambut yang dibiarkan tumbuh adalah antena untuk menyerap kekuatan kosmos. Keyakinan ini sungguh mirip dengan cara masyarakat kuno memandang Nazaret. Apakah semua ini kebetulan? Atau justru ada benang merah yang menghubungkan asketisme lintas budaya? Misteri ini sulit dijawab, tetapi jelas bahwa manusia di berbagai belahan dunia menemukan pola serupa untuk mendekat kepada sesuatu yang dianggap suci. Kembali kepada kaum Nazaret, jejak mereka juga memberi inspirasi pada pemahaman esoteris Yahudi yang berkembang kemudian. Dalam lapisan kabalistik, mereka sering dipandang sebagai simbol dari sefirah tertentu, pancaran ilahi yang berhubungan dengan kekuatan dan pengendalian diri. Ada tafsir yang mengatakan bahwa rambut panjang Nazaret adalah lambang dari energi yang mengalir dari mahkota ilahi, sebuah energi yang tidak boleh terputus. Anggur yang mereka tolak dipandang sebagai lambang dunia ilusi yang manis, tetapi bisa membuat jiwa mabuk, dan kematian yang mereka jauhi adalah gambaran dari keterputusan rohani yang menjerat banyak manusia. Maka, Nazaret bukan hanya sekadar fenomena sosial, tetapi juga sebuah metafora mistis yang mengajarkan tentang jalan sunyi menuju penyucian diri. Namun, bukan berarti semua orang dapat menghargai mereka. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, keberadaan Nazaret menimbulkan ketegangan. Mereka seakan menuduh dunia dengan hidup mereka. Tanpa berkata apapun, tanpa berkhotbah, hanya dengan berjalan dengan rambut panjang, tubuh kurus karena puasa, mata dalam yang menyimpan rahasia, mereka membuat orang lain merasa bersalah atas kesenangan duniawi mereka. Banyak yang menghindari mereka karena kehadiran mereka seakan cermin yang memantulkan kelemahan manusia. Tetapi justru dari sanalah misteri itu memancar. Nazaret adalah pengingat yang berjalan di tengah dunia, bahwa ada jalan lain yang jarang ditempuh, jalan yang berbahaya namun penuh cahaya. Ada kisah yang beredar di kalangan tua-tua Yahudi kuno tentang seorang Nazaret yang dikenal sebagai pria muda, penuh daya tarik, tampan, dan kuat. Ia memutuskan sejak usia belasan untuk menjadi Nazaret dan rambutnya tumbuh panjang dengan kilau hitam berkilau. Suatu hari, ia bercermin dan hampir tergoda oleh kebanggaan diri. Tetapi saat itu ia menyadari nazarnya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Tuhan. Maka ia pergi ke bait suci, mempersembahkan dirinya dan berkata bahwa rambut ini bukan miliknya.
Cerita ini menekankan bahwa bahkan dalam kehidupan Nazarite, godaan terbesar bukanlah anggur atau kematian, melainkan kesombongan yang datang dari kekuatan dan daya tarik yang mereka miliki. Kesombongan adalah musuh halus yang bisa meruntuhkan bahkan orang suci sekalipun. Kita pun melihat bahwa jalan Nazaret bukan hanya jalan larangan, tetapi jalan pertempuran batin yang terus-menerus. Mereka harus mengalahkan keinginan, mengalahkan rasa sepi, mengalahkan godaan dunia, dan bahkan mengalahkan rasa bangga atas kesucian mereka sendiri. Mereka berjalan di atas tali tipis yang rentan, tetapi di sanalah letak keindahan misteri mereka. Hidup mereka adalah drama yang sunyi, tetapi penuh api, drama yang menyatukan manusia dengan Tuhan melalui penderitaan yang rela dipilih. Di beberapa teks kuno, ada doa-doa yang disebut doa Nazaret, doa yang sederhana tetapi penuh kekuatan. Doa itu tidak ditulis dengan kata-kata indah, melainkan dengan kesungguhan hati yang meledak dalam keheningan. Mereka percaya bahwa doa yang lahir dari kesunyian dan penderitaan lebih kuat daripada 1000 persembahan. Doa itu seperti panah yang langsung menembus langit. Orang-orang percaya bahwa ketika Nazaret berdoa, Tuhan lebih cepat mendengar, bukan karena kata-kata mereka, tetapi karena hidup mereka sendiri adalah doa yang berjalan. Ketika kita memandang perjalanan sejarah panjang manusia, kita menemukan bahwa kisah Nazaret memberi warna unik dalam tradisi spiritual Yahudi. Mereka bukan nabi besar dengan wahyu, bukan imam dengan ritual, bukan raja dengan kekuasaan, tetapi justru dalam kerendahan hati dan keterpisahan mereka, mereka menorehkan jejak mendalam. Misteri mereka tidak pernah selesai dipecahkan, karena selalu ada lapisan baru yang terbuka setiap kali kita mencoba memahaminya. Dan ketika kita merenungkan kisah ini dalam konteks zaman modern, kita mungkin bertanya, apakah masih ada jiwa-jiwa Nazaret di dunia sekarang? Mungkin tidak lagi dengan rambut panjang dan pantangan anggur yang ketat, tetapi dengan semangat yang sama, yaitu semangat untuk menjauh dari hiruk-pikuk dunia demi mencari cahaya yang lebih murni. Mungkin ada orang-orang yang meninggalkan segala kenyamanan untuk mencari kebenaran. Ada yang hidup dalam keheningan, ada yang menolak kesenangan dunia demi ketenangan batin. Dalam setiap masa, selalu ada jiwa-jiwa yang memilih jalan sunyi, dan semangat itulah yang membuat misteri Nazaret tetap hidup. Hingga hari ini, misteri mereka tetap bergaung. Mereka adalah rahasia yang menyala dalam sejarah. Rahasia yang mengajarkan bahwa dunia bukan segalanya, bahwa kesunyian bisa lebih kaya daripada pesta, bahwa rambut panjang dan doa dalam kesepian bisa membuka pintu yang tidak pernah disentuh oleh tangan manusia. Mereka adalah bayangan yang berjalan di tepi sejarah, selalu hadir, selalu misterius, selalu mengundang manusia untuk bertanya, apakah aku berani menempuh jalan sunyi itu? Ketika kita terus mengupas jejak kaum Nazaret, kita menyadari bahwa meski zaman mereka telah jauh tertinggal di balik kabut sejarah, bayangan mereka masih memanjang, merembes ke dalam pikiran manusia, masuk ke dalam karya seni, ke dalam tulisan-tulisan yang mencari makna, bahkan ke dalam simbol-simbol budaya yang tidak selalu disadari. Nazaret dengan rambut panjangnya yang dibiarkan tumbuh liar, dengan nazarnya yang tegas, dengan pengasingan diri yang sunyi, telah menjadi citra yang memikat imajinasi banyak orang sepanjang zaman. Dalam sastra kuno, mereka sering muncul sebagai tokoh misterius, sosok yang tidak berbicara banyak, tetapi kehadirannya memberi kesan kuat. Penulis-penulis yang mencoba memahami manusia selalu merasa tertarik pada sosok yang berbeda dari arus umum. Nazaret adalah arketip sang pertapa, sang pengasing, sang penjaga rahasia. Kehidupan mereka menjadi lambang dari pertanyaan abadi. Apa artinya hidup benar-benar dekat dengan Tuhan? Pertanyaan itu kemudian merambat ke dalam karya-karya tulis di zaman kemudian, bahkan hingga ke filsafat dan sastra modern. Sosok seorang dengan rambut panjang yang menolak dunia sering dipakai sebagai gambaran pemberontakan terhadap kenyamanan palsu,
sebagai lambang keaslian jiwa. Di dunia seni rupa, gambaran Nazarit sering terlukis dalam bentuk figur-figur dengan wajah keras, mata tajam, dan rambut terurai. Seniman-seniman Eropa yang membaca kisah-kisah Alkitab menggambarkan Samson dengan tubuh perkasa. Tetapi lebih dari sekadar kekuatan jasmani, mereka sering menggambarkan sorot matanya sebagai sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lahir dari nazar suci. Bahkan, dalam lukisan-lukisan abad pertengahan, sosok dengan rambut panjang dan wajah penuh penderitaan sering dihubungkan dengan gagasan pengorbanan. Para pelukis tidak hanya melukis tubuh, tetapi mencoba menangkap misteri batin yang hidup di dalam Nazarit. Rambut panjang menjadi lebih dari sekadar detail fisik, melainkan simbol perjanjian rohani yang tak terputus. Musik pun, dalam tradisi mistik, pernah mencoba menangkap nuansa kehidupan mereka. Nyanyian-nyanyian kuno yang dinyanyikan di padang gurun, kidung-kidung yang dibawa oleh komunitas kecil yang mengingat kehidupan asketis, seringkali menyebut nazar sebagai ikatan yang berat namun indah. Nada-nada melankolis berulang-ulang seakan meniru langkah panjang seorang Nazarit yang berjalan tanpa akhir di gurun luas, menjadi bagian dari cara manusia mengingat misteri mereka. Dalam budaya modern, sosok Nazarit bahkan kadang hadir tanpa disadari. Tokoh-tokoh dalam sastra kontemporer yang menolak dunia, yang hidup dalam keterasingan, yang mencari kebenaran di balik kesunyian, seringkali memantulkan semangat Nazarit. Penulis-penulis besar sering menciptakan karakter yang membiarkan dirinya terasing demi sebuah makna yang lebih tinggi. Mereka mungkin tidak lagi memakai nama Nazarit, tetapi semangat itu masih ada. Sosok penyair yang mengembara sendirian, filsuf yang menolak kenyamanan kota, seniman yang menolak arus pasar demi keaslian karyanya. Semua itu adalah gema samar dari semangat Nazarit. Rambut panjang yang menjadi ciri mereka bahkan masuk ke dalam simbol budaya populer. Rambut panjang sering dianggap sebagai lambang kebebasan, perlawanan, dan penolakan terhadap tatanan sosial. Para musisi, seniman jalanan, atau komunitas yang ingin menolak kemapanan sering memilih rambut panjang sebagai tanda. Tanpa mereka sadari, itu adalah gema jauh dari simbol Nazarit kuno. Bedanya, bagi Nazarit, rambut panjang adalah lambang penyerahan diri kepada Tuhan. Sementara bagi banyak orang modern, rambut panjang adalah lambang penegasan identitas dan kebebasan. Tetapi, benang merahnya tetap ada. Rambut menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar rambut. Ia adalah pernyataan batin. Ada pula tafsir yang lebih dalam tentang pengaruh Nazarit pada spiritualitas modern. Beberapa aliran mistik kontemporer mencoba menghidupkan kembali semangat mereka, bukan dalam bentuk literal, tetapi dalam bentuk simbolik. Misalnya, dengan hidup sederhana, menolak minuman yang memabukkan, menjaga tubuh sebagai wadah yang suci, dan mencari kedekatan dengan yang transenden melalui doa dan meditasi. Mereka tidak menyebut diri sebagai Nazarit, tetapi praktik yang dijalani seakan melanjutkan jalan sunyi yang pernah ditempuh di padang gurun kuno. Seorang filsuf modern pernah menulis bahwa dunia selalu membutuhkan orang-orang seperti Nazarit, yaitu mereka yang berani menolak arus besar demi menjaga api yang murni. Menurutnya, jika semua orang sibuk mengejar kenyamanan, kekayaan, dan kenikmatan, maka dunia kehilangan penyeimbang. Orang-orang yang menolak semua itu, meski tampak aneh, justru menjaga keseimbangan spiritual dunia. Tanpa kehadiran jiwa-jiwa seperti itu, dunia akan tenggelam dalam kebisingan tanpa hening, dalam pesta tanpa doa. Nazarit dengan segala keasingan mereka justru menjadi penjaga keheningan yang dibutuhkan dunia. Ada pula penyair yang menulis puisi tentang seorang pengembara berambut panjang yang berjalan di gurun, tidak membawa apa-apa selain doa. Dalam puisinya, penyair itu menggambarkan pengembara tersebut
sebagai cermin manusia modern yang kehilangan arah, tetapi dalam kesunyian ia menemukan bintang yang membimbingnya. Gambaran ini jelas mengambil inspirasi dari kisah-kisah Nazaret, meski tidak secara eksplisit menyebut nama itu. Ini membuktikan bahwa meski sejarah telah jauh berlalu, misteri Nazaret tetap hidup dalam karya seni, dalam imajinasi, dalam simbol-simbol yang melintasi zaman. Bahkan di dalam budaya populer yang lebih luas, kita bisa menemukan gema Nazaret, film-film yang menampilkan tokoh penyendiri, orang yang menolak dunia dan memilih hidup dalam keheningan demi sebuah misi rohani, seringkali tanpa sadar mencerminkan pola yang sama. Rambut panjang, kesunyian, penderitaan, dan doa menjadi motif yang terus muncul. Orang yang tidak mengenal sejarah Nazaret sekalipun bisa merasakan daya tarik dari tokoh semacam itu, karena di dalam jiwa manusia memang ada kerinduan pada jalan sunyi, jalan yang berbeda, jalan yang membawa kita lebih dekat pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Semakin lama kita merenungkan misteri Nazaret, semakin jelas bahwa mereka bukan hanya fenomena kecil dalam sejarah Israel kuno. Mereka adalah simbol universal tentang pengasingan, tentang kekuatan nazar, tentang kehidupan yang dipisahkan untuk tujuan rohani. Mereka adalah pengingat abadi bahwa dunia selalu memiliki jalan alternatif yang jarang ditempuh, jalan yang penuh kesepian tetapi kaya dengan cahaya batin. Misteri itu membuat mereka abadi tidak hanya dalam teks kuno, tetapi dalam imajinasi manusia sepanjang zaman.